Assalamualaikum. Baik Ananda, sebelum kita mulai, silakan dirapikan meja dan kursinya. Yuk coba cek mejanya, sudah rapi atau belum? Nah, tuh meja belakang tuh belum rapat lagi, coba dirapatkan mejanya. Oke, sudah dirapatkan? Sudah lurus mejanya? Baik. Lalu jika sudah rapi, silakan dicek bawah mejanya, ada sampah enggak? Kalau ada sampah di bawah mejanya, tolong diambil dan dibuang. Nah tuh, di bawah kaki antum ada tuh pena jatuh, tolong diambil ya. Dan jika sudah bersih, segala benda yang tidak berkaitan dengan pelajaran Al-Quran mohon disingkirkan terlebih dahulu, agar nanti kita lebih fokus ketika belajar. Baik, tidak ada lagi bersuara. Dah ya? Oke. Sekarang silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Sobahul khair. Wa kaifa halukum? Bi khairi, alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Baik Ananda, sebelum kita masuk nih pada materi hari ini, Ustaz mau tanya terlebih dahulu. Ada enggak antum tadi malam tilawah Al-Quran? Ada? Oke. Farhan, antum ada enggak tilawah tadi malam? Enggak ada? Allah. Kan Ustaz dah sering sampaikan, kalau besoknya itu sudah Al-Quran, maka malamnya dipersiapkan. Oke, selain tilawah ada enggak antum murojaah hafalan namanya? Ada, alhamdulillah. Dan untuk hafalan baru gimana? Ada enggak antum mulai menghafal tadi malam? Ada? Alhamdulillah. Baik Ananda, jadi itulah kenapa kita harus tilawah, murojaah, dan menambah hafalan baru. Karena dengan kita bersama Al-Quran, itu adalah cara kita menjadi manusia terbaik. Sebagaimana sabda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kita adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Jadi kalau antum mau menjadi manusia terbaik, maka teruslah bersama Al-Quran. Fahimtum? Fahimna. Baik Ananda, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang apa? Dan masih ingat enggak apa yang telah kita pelajari pekan lalu? Ikhfa? Bukan. Yang kita pelajari pekan lalu itu artinya adalah jelas. Apa hukum tajwid yang artinya jelas? Iklab? Bukan. Izhar. Masya Allah, bagus ya Rehan. Antum tahu ya, masih ingat pelajaran pekan lalu. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari hukum nun mati dan tanwin yang baru. Ya. Yang artinya tuh mungkin antum bisa tebak lah dari gerakan Ustadz. Nih, ini ada pena. Terus Ustadz letakkan di saku. Apa yang Ustadz lakukan? Meletakkan, kan? Memasukkan. Nah, itu yang akan kita pelajari, yaitu hukum tajwid yang artinya memasukkan. Yaitu idgham bi gunnah yang akan kita pelajari ya. Baik Ananda, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, silakan dibuka Al-Qur'annya nak. Buka Al-Qur'annya surah Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 10. Jadi kita akan membaca terlebih dahulu, Ustadz bacakan per ayatnya, nanti antum ikuti per ayatnya ya. Nah, di sana nanti akan ada tuh hukum tajwid idgham bi gunnahnya. Jadi mohon diikuti ya. Ustadz bacakan terlebih dahulu ya, antum simak dan perhatikan bagaimana tajwid dari surat Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah
tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Baik Ananda, itu telah kita bacakan Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 10. Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut lagi tentang idgham bi gunnah. Sebelum itu, kita ketahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu antum memahami kaidah tajwid idgham bi gunnah. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa artinya, lalu apa saja huruf idgham bi gunnah, dan bagaimana cara membaca tajwid idgham bi gunnah. Ya, itu tujuan pertamanya. Lalu tujuan keduanya, setelah kita mengetahui dan memahami kaidah tajwidnya, kita bisa mempraktekkan ataupun mengamalkan cara baca dari hukum tajwid idgham bi gunnah. Ya, nanti ketika antum membaca Al-Qur'an bertemu dengan bacaan idgham bi gunnah, antum telah bisa mempraktekkannya. Tidak salah lagi bacanya ya. Baik. Langsung yang pertama ya, kita pahami dulu tentang definisi dari idgham bi gunnah, yaitu pengertiannya. Jadi idgham bi gunnah terdiri dari dua kata, yaitu idgham dan bi gunnah. Pertama idgham. Idgham itu tadi seperti yang telah saya contohkan, yaitu memasukkan ataupun meleburkan. Apa yang dimasukkan? Apanya? Oke, betul. Yaitu nun sukun ataupun huruf yang berharakat tanwin. Kemana kita masukkan? Ke huruf-huruf idgham bi gunnah. Ya. Jadi ketika kita masukkan nun sukunnya dan ataupun huruf yang berharakat tanwin, baik itu fathatain, kasratain ataupun dhammatain, langsung menyatu bunyinya dengan salah satu dari huruf idgham bi gunnah. Ya, jadi bisa kita katakan idgham itu menyatukan bunyi antara nun sukun ataupun tanwin dengan huruf-huruf idgham bi gunnah. Baik, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Lalu, yang kedua kata bi gunnah. Bi gunnah itu artinya mendengungkan bacaan ya. Jadi ketika kita masukkan bunyi nun sukun ataupun huruf yang berharakat tanwinnya ke huruf-huruf idgham bi gunnah, bunyinya menjadi dengung dia ya, menyatu dan berdengung ya. Lalu kalau kita gabungkan nih antara kata idgham bi gunnah dan antara idgham dan bi gunnah, artinya menjadi yaitu memasukkan bunyi nun sukun ataupun huruf yang berharakat tanwin ke huruf-huruf idgham bi gunnah ya. Cuma huruf idgham bi gunnah, bukan huruf lain ya. Lalu kita dengungkan bacaannya ya. Kalau berdengung itu bacanya tidak boleh bentar, tapi ada ditahan ya, ditahan hingga 2 sampai 3 harokat ya durasinya ya. Lalu apa saja Ustaz yang termasuk huruf idgham bi gunnah? Nah, ini ya. Huruf-huruf idgham bi gunnah. Ada 4 huruf idgham bi gunnah ya. Yaitu ada ya, waw, mim, nun. Atau lebih gampangnya bisa kita ringkas dengan rumus yang lebih gampang ya. Dengan kata yanmu. Ya, yanmu. Ini cara kita agar lebih mudah mengingat huruf idgham bi gunnah, yaitu dengan kata yanmu ya. Yanmu. Ya, nun, mim, waw ya. Jadi itulah 4 huruf idgham bi gunnah. Lalu bagaimana dengan cara bacanya? Nah, nih, cara bacanya bisa kita contohkan langsung ya dengan contoh di ayat Al-Ghasyiyahnya. Dikata wujuhu yauma idzin khashi'ah. Ini contohnya ya. Nah, coba perhatikan ayatnya. Tadi apa kata Ustaz? Idgham bi gunnah itu adalah apabila nun sukun ataupun huruf yang berharakat tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf idgham bi gunnah. Di sana ada enggak nun sukun? Ada? Tidak.
Lalu ada nggak di sana tanwin, huruf yang berharokat tanwin? Ada. Yang mana saja? Yang hun, zin, dan tun. Nah, oke, dah dapat tuh kita rumus pertamanya, ya. Rumus pertamanya tadi, yaitu ada nun sukun ataupun tanwin. Sedangkan dia ini yang ada hanyalah hanyalah tanwin, yaitu di kata hun, zin, dan tun. Nah, oke, sudah dapat nih tanwinnya ya. Lalu kita perhatikan lagi, apa huruf setelahnya? Setelah huruf hun itu adalah ya. Apakah itu termasuk idgham bigunnah? Ya atau tidak? Yang tidak berapa orang? Coba angkat tangan. Oke, nggak ada ya. Berarti semuanya pilih idgham bigunnah. Oke, betul ya. Jadi yang kata hun ya itu adalah termasuk idgham bigunnah ya. Idgham bigunnah. Karena kenapa? Ayo coba siapa yang bisa jelaskan? Coba Fadil, antum jelaskan coba. Antum jelaskan kenapa antum pilih ini jawabannya idgham bigunnah. Karena dhammah tain bertemu dengan ya. Oke, Masya Allah, betul ya. Betul ya jawaban dari Fadil. Yaitu karena ada harokat tanwin setelahnya bertemu dengan huruf idgham bigunnah. Di sini tertulis adalah huruf ya. Oke, Masya Allah Fadil. Coba Fadil antum maju, bacakan dengan tajuk yang benarnya ya. Wujuhun yauma idzin khasyah. Baik. Terima kasih Fadil. Silakan kembali ke tempat duduk antum. Oke, itu ya cara baca dari idgham bigunnah. Oke, sekali lagi Ustaz ulangi ya. Ingat kata Ustaz tadi. Kalau idgham bigunnah itu kita satukan bunyi nun sukun dan tanwinnya ke huruf idgham bigunnah disertai dengan dengung. Tadi Fadil bacakan masih kurang dengungnya kan? Kata Ustaz tadi apa? Ditahan lebih lama dengungnya. Oke? Oke, Ustaz contohkan yang benarnya ya. Wujuhun yauma idzin khasyi'ah. Ya. Jadi ketika kita bertemu dengan tanwin setelahnya adalah huruf idgham bigunnah, maka kita satukan bunyinya dan didengungkan sampai 2 ataupun 3 harokat. Fahimtum? Fahimna. Baik. Cobalah Naufal. Nih, ada contoh baru lagi nih. Coba antum jelaskan Naufal. Apakah ini termasuk idgham bigunnah? Ya, Ustaz. Oke. Kenapa idgham bigunnah Naufal? Karena ada nun sukun. Gak ada nun sukunnya. Di situ tertulis apa? Tanwin. Nah, tanwin. Itu ada huruf ta marbuthah yang tanwin. Setelah ta marbuthah tanwin itu apa huruf setelahnya? Nun. Oke, betul. Nun ya. Jadi kata Ustaz tadi apa? Rumusnya adalah nun sukun ataupun huruf yang berharokat tanwin. Setelahnya itu adalah antara huruf ya, waw, mim, nun ya. Jadi apakah na termasuk huruf idgham bigunnah? Ya. Oke. Jadi apakah ini termasuk idgham bigunnah? Termasuk. Oke. Coba Naufal, antum kan dah tahu nih idgham bigunnah. Coba antum maju dan bacakan dengan bacaan yang benar dari idgham bigunnah ini. Oke. Amilatun nasibah. Oke, syukran Naufal. Silakan kembali ke tempat duduk antum. Oke, betul ya yang disampaikan oleh Naufal tadi. Betul kalau itu adalah idgham bigunnah dan betul dia cara bacanya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Oke, silakan Arkan. Apa pertanyaannya? Oh, oke. Kalau mim ataupun nun yang bertasydid, kata antum cara bacanya didengungkan juga kan? Oh ya. Ya, betul bacanya didengungkan. Tapi apakah termasuk idgham bigunnah? Tidak. Karena syaratnya harus apa? Harus tanwin sebelumnya, setelahnya adalah huruf idgham bigunnah. Sedangkan huruf mim dan nun yang bertasydid ini memang cara bacanya dengung. Cuman bukan termasuk idgham bigunnah. Namanya hanyalah gunnah saja, ya. Dan tetap bacanya sama, ditahan dan didengungkan selama 2 sampai 3 harokat, ya. Jadi kalau ditanya apakah ini termasuk idgham bigunnah? Tidak. Tapi hanya termasuk gunnah biasa saja, ya. Fahimtum Arkan? Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan lagi?
Tidak ada? Oh ada. Silahkan Abid. Oh antum dengar ya? Orang baca kata dunia tapi dia enggak idgham digunakannya. Kata ad-dunya ya. Oke. Perhatikan nak ya. Kata ad-dunya. Oke, bagus ya pertanyaan Abid. Kenapa Ustaz ketika Anda dengar orang baca dunia tapi enggak dimasukkan bunyi nunnya ya? Padahal itu kan idgham bigunnah. Oke, secara teori betul itu idgham bigunnah. Hanya saja nih, kenapa dunia itu tidak termasuk dibaca idgham bigunnah? Karena ada nih beberapa kata yang termasuk pengecualian, ya, pengecualian yang tidak bisa dibaca idgham bigunnah. Dia hanya bisa dibaca secara izhar saja ya, seperti yang kita pelajari pekan lalu. Ada 4 kata nih, selain termasuk dunia ya, ada 4 kata yang tidak bisa dibaca idgham bigunnah meskipun dia teorinya adalah idgham bigunnah. Pertama nih ada dunia. Ada lagi nggak yang tahu kata lainnya selain ad-dunya? Apa? Oke, nggak ada yang tahu? Oke, saya kasih tahu aja lah ya. Yang kedua adalah kata bunyanuhu. Nah, bunyanuhu terdapat di Quran surat At-Taubah dari ayat 108 hingga 110 tuh ada tuh 3 kata itu, ya. Kata bunyanuhu. Ya, bunyanuhu. Apalagi ada yang tahu nggak? Bunyanuhu. Betul kan di sini ada nun. Ketemu ya? Kan kalau teorinya betul kan termasuk idgham bigunnah, tapi tidak kita baca idgham bigunnah. Hanya kita baca dengan izhar saja. Itu namanya izhar mutlak ya. Lalu apalagi 2 kata lagi? Itu ada kata sinwanuhu ya. Di Quran surah Ar-Ra'd itu ya, ayat 4. Nanti bisa antum cek ya di Qurannya. Lalu kata qinwanuhu di surat apa ya? Di surat Al-An'am ya. Surah Al-An'am ayat berapa itu ya? Saya lupa juga. Mungkin ayat 99 mungkin ya. Nanti antum cek aja ya di Qurannya. Oke. Itu ya tentang idgham bigunnah. Ada beberapa kata yang tidak bisa dibaca idgham bigunnah sekalipun teorinya adalah idgham bigunnah ya. Oke. Ini ada nih perbedaannya. Coba antum analisis. Ada idgham bigunnah dan satu lagi tidak termasuk idgham bigunnah. Di sana idgham bigunnah karena nun sukun bertemu dengan ya. Sedangkan sebelahnya tidak termasuk idgham bigunnah karena tanwinnya setelahnya bukan idgham bigunnah hurufnya. Itu huruf H. Apakah H termasuk huruf idgham bigunnah? Tidak. Oke. Jadi yang tasla naron hamiyah tidak bisa kita dengungkan bacaannya. Baik, sampai sini paham? Paham. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, Ustaz yang bertanya sama antum. Ya. Nah, ada nih latihan, ya. Ada latihan beberapa ayat. Latihannya adalah antum tentukan dari keempat contoh ini dan ada nanti 3 tambahan lagi yang Ustaz bagikan kertasnya, ya. Ada 3 tambahan lagi di kertas Ustaz. Antum tentukan dari ayat-ayat ini yang mana terdapat hukum bacaan idgham bigunnah, ya. Nanti antum tuliskan di kertas lembar. Waktunya cuma 5 menit ya. Cuma 5 menit. Tidak boleh lebih. Ya. Siap nggak siap dikumpulkan. Oke? Waktunya cuma 5 menit. Tentukan. Yang antum tulis itu hanya ayat yang terdapat idgham bigunnahnya saja. Fahimtum? Fahimna. Oke, silakan dikerjakan. Oke, waktu telah habis. Ya. Silakan dikumpulkan. Oke. Oke, Ustadz maulah satu orang yang sukarelawan yang mau mempresentasikan hasil temuannya. Yuk, yang maju nanti Ustaz kasih nilai plus. Antum Lutfi? Oke, silakan. Oke, betul, 1. Ada lagi nggak idgham bigunnahnya di contoh tadi? Oke ya. Oke, terima kasih Lutfi, silakan duduk kembali. Oke, itu ya nak. Dari hasil temuan Lutfi, dia menemukan hanya 1 saja idgham bigunnah. Tampaknya Lutfi tadi nggak nyimak ya apa yang saya sampaikan. Oke Lutfi ya. Itu Lutfi, Ustaz ulangi lagi, Ustaz tegaskan lagi nih.
idgham bigunah itu adalah apabila huruf yang berharakat tanwin ataupun nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah yaitu ya, nun atau mim atau waw. Maka cara bacanya disatukan bunyi nun sukun ataupun tanwinnya dengan huruf idgham tadi serta kita dengungkan. Seperti itu ya. Jadi di contoh ini ada berapa nih yang ayat terdapat hukum idgham bigunahnya? Ada 2 harusnya ya. Tadi antum cuma temukan 1. Oke. Baik Ananda, itulah penjelasan kita tentang idgham bigunah. Sekarang masih ada waktu nih untuk menghafal. Silakan antum persiapkan hafalan antum. Beri waktu selama 10 menit ya untuk menghafal. Oke, silakan dihafalkan. Ingat ya, baca sesuai tajwid yang telah kita pelajari. Oke. Oke, silakan siapa yang sudah hafal? Baik Ananda, karena waktu kita tidak mencukupi nih. Nah, mungkin kita sambung saja pekan depan ya. Oke. Baik Ananda, itulah pelajaran tentang hukum idgham bigunah. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya membaca Al-Quran itu ada aturannya. Jadi nggak bisa ngasal aja, nggak bisa lurus-lurus aja. Ada aturannya, kapan kita berhenti, kapan kita berdengung, kapan kita panjangkan, kapan kita jelaskan bacaannya. Ya. Sama seperti kehidupan. Kehidupan ini ada aturannya nggak? Ada kan? Nah, bagaimana kalau kita melanggar aturan? Tentu kita dalam keadaan yang berbahaya nantinya. Seperti itu juga kita mempelajari Al-Quran, ada aturan yang perlu dipatuhi. Hanya saja nih, keistimewaan Al-Quran itu, kalau antum nih baca tapi masih salah, itu tidak berdosa, ya, malah tetap dapat pahalanya. Apalagi yang lancar bacanya kan, tentu lebih banyak pahalanya, ya. Mau antum lancar ataupun tidak, yang penting antum terus bersama Al-Quran. Fahimtum? Fahimna. Ya, itu saja dari Ustadz. Sebelum Ustadz akhiri, ada yang mau tanyakan lagi? Berapa targetnya Ustadz? Targetnya 4 baris minimal. Nah, ya. Untuk pekan depan target hafalannya 4 baris minimal ya. Gak boleh ditawar lagi. Oke? Oke, itulah pelajaran kita pada hari ini tentang idgham bigunah. Coba 1 orang lah yang bisa mengartikan idgham bigunah tadi. Oke, silakan Fadil. Antum kayaknya aktif kali hari ini. Oke, syukran Fadil, terima kasih atas jawabannya. Betul ya, ini disampaikan oleh Fadil. Berarti Fadil termasuk yang paham lah materi hari ini. Baik, itu saja dari Ustadz. Syukron, afwa minkum. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Ananda, tetap ya kelasnya dijaga ketertibannya, dijaga kerapiannya sampai pelajaran lain datang. Oke? Baik, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.